Bapak Ibu peserta Zoom meeting pencatatan perkawinan campuran pada pagi hari ini, malah kita mulai acara Zoom meeting pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, Ibu Insinyur Asfiah MSI. Yang kami hormati Bapak Ibu Panewu se-Kabupaten Kulon Progo, yang kami hormati Bapak Ibu Lurah se-Kabupaten Kulon Progo, yang kami hormati Ibu Vivi dari Perca DIY, segenap peserta Zoom meeting yang kami hormati. Marilah pertemuan pada pagi hari ini kita mulai dengan berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, sekaligus penyampaian materi pencatatan perkawinan campuran pada tahun 2022 ini yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Ibu Insinyur Asfiah MSI. Dipersilakan, semoga. Sebentar ini kok materi saya kok nggak punya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Vivi selaku narasumber, Bu Melva dari Perca juga, dan mungkin Bapak Ibu yang lain ya. Juga teman-teman saya dari Dukcapil, serta Bapak Ibu peserta Dukcapil menyapa masyarakat ya, baik dari Kapanewon maupun dari Kalurahan, semua saja yang saya hormati. Dari OPD ini saya nampak, dari Dinas PMD juga hadir ya. Kami juga mengundang Bapak Kabag Hukum, mungkin nanti ada yang mewakili, semua saja hadirin sekalian dan rekan-rekan saya yang saya banggakan. Pertama-tama malah senantiasa kita memanjatkan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala nikmat-nikmatnya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih diperkenankan bertemu muka melalui room ini ya, secara virtual. Semoga semangat kita untuk mendapatkan ilmu ya, belajar bersama ini, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Maha Kuasa, dan juga sekaligus kita bisa saling berkomunikasi, nanti juga saling bertanya dan sebagainya ini dengan tetap semangat. Kami di Dukcapil memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan acara ini saya berterima kasih atas hadirnya Bapak Ibu melalui Zoom ini, sekaligus Bu Vivi yang berkenan menjadi narasumber, ya Bu Melva juga tadi sudah bergabung ya, juga Bapak Ibu sekalian di luar kedinasan mungkin banyak yang nanti akan ikut hadir. Terima kasih sekali, dan kepada Bapak Ibu Panewu dan Bapak Ibu Lurah yang juga sudah berkenan hadir, saya ucapkan terima kasih. Yang selanjutnya adalah begitu banyak masyarakat penasaran ya. Jadi ketika flyer ini saya bagikan melalui story saya, ternyata banyak yang japri. Bu, itu maksudnya apa toh perkawinan campuran beda agama ya? Ini beginilah, begini, banyak sekali yang tanya. Itu menjadi apa ya, semangat justru bagi kami, karena apa? Dengan orang bertanya jadi ingin memperhatikan, ingin lebih tahu, akhirnya mau belajar. Mungkin dari Bapak Ibu Panewu maupun Lurah juga pengen sekali tahu apa ini yang dimaksud perkawinan campuran dalam hal ini. Oleh karena itu hari ini sengaja kami mengambil materi tentang perkawinan campuran ini dalam rangka untuk memberikan informasi yang sejelas-jelasnya setidaknya. Apalagi hari ini kita juga ada narasumber. Bu Vivi adalah ketua kelompok masyarakat perkawinan campuran. Nanti kalau keliru dikoreksi Bu Vivi ya. Ini akan menjadi narasumber. Jadi Bu Vivi adalah ketua Perca Yogyakarta ya. Jadi di wilayah Yogyakarta atau di IY ini adalah Bu Vivi. Dan juga banyak pengurus yang lain yang beberapa waktu yang lalu sempat
hadir ke Dukcapil, silaturahmi sekaligus juga saling sharing lah tentang perca itu seperti apa. Oleh karena itu hari ini kami mengambil tema itu. Saya rasa itu pengantar kami dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim mengharap ridha Allah Tuhan Maha Kuasa. Dukcapil menyapa masyarakat pada pagi hari ini saya nyatakan dibuka ya. Selanjutnya saya akan lanjutkan dengan materi ya. Monggo di-share materinya Hus atau Kohus. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan materi hari ini ya. Ini tentu ada dasar hukum ya yang memayungi atau mendasari tentang perkawinan campuran ini. Yaitu yang pertama tentang perkawinan itu kita tahu semua ya Bapak Ibu, ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 ya tentang perkawinan. Kemudian yang kedua yang terkait dengan pencatatan perkawinan ada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan, dan undang-undang ini juga sudah ada undang-undang terbarunya ya, direvisi dengan Undang-Undang 24 tahun 2013. Kemudian selain itu juga ada peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang tata cara dan persyaratan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Jadi inilah yang nanti menjadi dasar terkait dengan pencatatan perkawinan di Dukcapil ya, di Dukcapil ya. Kemudian Bapak Ibu tentu harus tahu kenapa penting sekali diadakan pencatatan ya. Jadi pentingnya pencatatan seperti apa? Yang pertama adalah kalau misalnya ada perkawinan kemudian dicatatkan ya di Dukcapil bagi non Muslim itu kan sudah tidak hanya pencatatan saja, tapi kadang-kadang kami juga mendampingi seperti itu, meskipun tidak ada kewajiban menurut undang-undang itu kami mendampingi di gereja, di vihara, tapi komitmen kami ini kami kadang mendampingi. Nah, yang terpenting adalah sebetulnya laporan atau laporan dari warga yang melaksanakan perkawinan itu mencatatkan ke kami. Sedangkan bagi yang Muslim tentu di KUA atau melalui KUA, kemudian nanti baru ke kami ini dalam rangka untuk menyesuaikan status perkawinannya gitu, dan juga nanti mendapatkan identitas baru dan juga kartu keluarga tentunya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kejelasan status perkawinan ya. Kita tahu bahwa ketika masuk di dalam SIA itu untuk sekarang ini kalau misalnya yang sudah menikah kemudian tidak mencatatkan ke kami, misalnya non Muslim tidak langsung dicatatkan kami, atau yang Islam yang Muslim itu KUA kemudian tidak laporan ke kami mendapatkan identitas baru, maka status perkawinannya masih ini ya belum jelas gitu. Tapi kalau yang sudah maka nanti status perkawinannya adalah kawin tercatat. Nah kalau sudah seperti itu ini lebih bagus karena apa? Data kami lebih valid, kemudian juga dalam hal apa saja itu penting karena apa? Dengan adanya pencatatan atau pelaporan ke Dukcapil ini kan penting ya, ini termasuk ini yang terkait dengan yang ketiga, pemutakhiran data ya. Kemudian tertib administrasi kependudukan. Karena kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwa yang namanya data kependudukan itu sangat penting artinya untuk berbagai macam hal, yaitu pertama itu terkait dengan pelayanan publik ya. Ketika Bapak Ibu misalnya mau mengurus BPJS ya, kemudian ada yang mendapatkan bantuan-bantuan, kemudian juga itu semua ada publik, mau ngurus SIM ya, mau ngurus apa saja itu pasti butuh namanya NIK. Nah, artinya data penduduk kami itu harus sudah betul-betul sudah valid, sudah mutakhir gitu. Nah, di samping itu juga dalam hal alokasi anggaran ya. Jadi ketika mau mengalokasikan anggaran baik itu dari APB KAL ya atau APBDes itu kemudian sampai tingkat daerah pun itu penting sekali penduduk itu ya, penduduk data penduduk. Kemudian juga dalam hal pembangunan demokrasi ya, sebentar lagi mungkin tahun 2024 akan ada pemilu ya, yang sedang pilu kemudian dan lain-lain itu pun penting sekali tentang data kependudukan. Jadi kalau sudah valid, sudah mutakhir ini sangat penting untuk itu. Kemudian juga untuk perencanaan pembangunan ya, membangun apa saja tentu penting sekali artinya data penduduk tersebut. Kemudian sampai itu juga yang lainnya diantaranya juga penegakan hukum dan pencegahan kriminalitas gitu ya. Ini penting. Kemudian yang berikutnya yaitu tentang perkawinan campuran. Jadi
Di dalam pasal 57 Undang-Undang Perkawinan disebutkan, diamanahkan yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang ya yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan ya. Kemudian karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak kewarganegaraan Indonesia. Aduh, keceletot-celetot nih yang agak susah nih. Kemudian di pasal 58 itu Undang-Undang Perkawinan juga disebutkan bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku. Itu tergantung negara mana ya. Jadi misalnya Indonesia dengan mana, baik itu yang dari Indonesia atau WNI-nya itu perempuan atau laki-laki, itu ada aturan-aturan yang mengatur. Nah, itu tergantung juga dengan aturan dari negara di mana WNA tersebut berasal. Ini nanti terkait itu. Nanti Bu Vivi mungkin akan bisa menambahkan lebih banyak tentang ini. Kemudian pencatatan perkawinan ya. Jadi pasal 61 Undang-Undang Perkawinan sebutkan perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang. Jika yang bersangkutan itu muslim ya, yang menikah tadi muslim, itu tentu KUA yang berwenang ya. Itu sesuai dengan pasal 34 ayat 4 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006. Kemudian kalau non muslim ini maka yang berwenang adalah Dinas Dukcapil ya. Sesuai dengan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang 23 tahun 2006 ya. Kemudian juga di dalam pasal 35 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 ini disebutkan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Ya. Kemudian juga perkawinan warga negara asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan warga negara asing yang bersangkutan. Artinya kalau yang mengajukan itu WNA, nah, kemudian dia minta perkawinannya akan di Indonesia, itu nanti juga ada ini ya di sini ya, di undang-undang yang disebut dengan pencatatan perkawinan. Kemudian di pasal 37 Perpres 96 tahun 2018 syarat pencatatan perkawinan ya itu surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Esa. Ini yang terkait dengan non muslim ya. Kemudian pas foto berwarna suami maupun istri. Kemudian kakak ya, asal dari pengantin tersebut, kakak aslinya asalnya mungkin masih ikut orang tua atau mungkin sudah sendiri gitu atau ikut saudara, ini perlu ya. Kemudian KTPL dan juga bagi janda atau duda ya, karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya, atau bagi janda atau duda karena cerai hidup itu melampirkan akta perceraiannya ya. Kemudian dokumen kependudukan bagi WNA yang kawin dengan WNI dan memilih tinggal di Indonesia wajib memiliki ya KK, KTP WNA bagi WNA yang sudah memiliki izin tinggal tetap ya. Jadi kalau sudah punya izin tinggal tetap tuh harusnya punya KTP ya. Jadi ke Dukcapil kita buatkan KTP-nya, dan KTP-nya untuk WNA itu berbeda, nanti warnanya oranye ya. Nanti yang ini nanti akan saya ambil nih, saya akan di Jakarta. Nanti kita akan ambil KTP untuk WNA ya. Kemudian juga SKTT bagi WNA yang memiliki izin tinggal terbatas. Jadi kalau dia tinggalnya terbatas itu harus membawa surat keterangan tinggal terbatas ya, SKTT. Kemudian Bapak Ibu, untuk Kulon Progo ini ternyata pemegang kitas ini ada 15, sedangkan pemegang kitab atau tadi ya
keterangan izin tinggal tetap ini adalah 9 orang ya, jadi sudah ada. Nah, kami antisipasi memang dengan adanya bandara ini kan nanti, kita apa namanya, banyak mungkin warga negara asing yang bekerja di sini mungkin juga, nikah atau kawin dengan warga Kulon Progo atau sekitarnya ya. Kemudian, lama-lama dia kekerasan, kemudian sampai akhirnya dia menjadi apa namanya, punya izin tinggal tetap, maka nanti berhak mendapatkan KTP WNA, ya KTP yang WNA gitu. Saya rasa itu nggih Bapak Ibu sekalian materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika dalam menyampaikan materi ini banyak kekurangan. Nanti akan ditambahkan materi dari Bu Vivi, Ketua Perca Yogyakarta, dan juga, kami mohon nanti Bapak Ibu ikut merespon ya, menanggapi baik bertanya maupun apa namanya, memberikan masukan ya terkait dengan materi ini atau materi apa saja yang ada di Dukcapil. Terima kasih atas perhatiannya dan jika nanti saya bisa menjawab akan saya jawab, tapi jika belum bisa nanti kita akan tunda dan akan kita berikan jawaban mungkin melalui japri ya ke masing-masing, penanya atau penanggap. Matur nuwun, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah menyampaikan sambutan sekaligus materi perkawinan campuran pada pagi hari ini. Selanjutnya yaitu penyampaian materi dari Ketua Perca Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Ibu Vivi, dipersilakan. Terima kasih, Pak. Suaranya belum kedengaran Ibu Vivi. Maaf, saya ulang. Tadi kelihatannya udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Ibu Kepala Dinas Dukcapil Kulon Progo, Ibu Aspiah. Senang sekali ketemu lagi ya dalam kesempatan ini. Begitu juga dengan teman-teman dari Dukcapil Kulon Progo dan semua peserta Zoom pagi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu. Saya senang sekali melihat ternyata pesertanya banyak sekali ya Bu ya. Ternyata program Dukcapil Menyapa Masyarakat ini sangat diminati dan sangat informatif sekali. Sekali lagi saya senang sekali sudah diberi kesempatan untuk turut serta berpartisipasi dalam acara ini. Nah, sesuai dengan permintaan panitia. Di sini saya tidak ada membuatkan materi semacam PDF seperti tadi Ibu sudah sampaikan, hanya saja di sini saya lebih bentuknya seperti testimoni ya, Bapak Ibu ya. Mungkin pada saat melihat informasi dari acara hari ini banyak yang bertanya-tanya, Ketua Perca Perwakilan Yogyakarta, apa itu Perca? Kan seperti itu. Mungkin yang ada di pikiran Bapak Ibu perca itu potongan-potongan kain yang kecil-kecil seperti itu ya. Tapi yang di sini bukan seperti itu. Nah, perca ini itu adalah singkatan dari Perkumpulan Masyarakat Perkawinan Campuran. Nah, dalam hal ini percampuran yang dimaksudkan adalah perkawinan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. Ya, seperti itu. Jadi misalnya saya warga negara Indonesia, saya menikah, suami saya adalah warga negara asing yang berasal dari Jerman. Maka pernikahan kami ini yang disebut pernikahan campuran dan keluarga kami ini yang disebut keluarga campuran. Nah, seandainya Bapak Ibu sekalian ada yang ingin lebih tahu tentang perca, nanti bisa dibaca di website kami yaitu www.percaindonesia.com ya, www.percaindonesia.com ya, seperti itu. Nah, mungkin sebelum saya mulai cerita saya, testimoninya saya mau cerita dulu sedikit
tentang perca ya. Jadi perca Indonesia saat ini terdiri lebih dari 2.000 anggota yang berada di kota-kota besar Indonesia dan juga ada di Tokyo dan di Singapura. Nah, pengurus pusat perca Indonesia sendiri berkedudukan di Jakarta. Nah, sementara perwakilannya ada di Bali, Batam, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Lombok, Makassar, Sumatera Utara, dan juga ada di Singapura dan Tokyo. Nah, perca ini kita memiliki 3 pilar utama, yaitu advokasi, sosialisasi, dan konsultasi. Untuk advokasi ini paling banyak dilakukan di Jakarta ya, karena letaknya dekat dengan pemerintahan. Jadi Perca berperan penting dalam memberikan masukan-masukan kepada pemerintah terkait peraturan-peraturan yang berhubungan dengan keluarga campuran. Nah, untuk sosialisasi, kami hingga saat ini bermitra baik dengan imigrasi, kantor wilayah kementerian, dan juga instansi-instansi terkait lainnya, terutama Dukcapil ya, karena dokumen-dokumen kita ini semuanya berawal dari pencatatan sipil seperti itu. Nah, dengan hubungan yang baik ini, kami senantiasa mendapatkan info-info yang terkini sehubungan dengan keluarga pernikahan campuran. Lalu info-info penting ini selalu kami sosialisasikan kepada keluarga campuran sehingga kami bisa menjadi masyarakat yang taat hukum dan juga tertib administrasi. Nah, sementara itu di bidang konsultasi, kami juga siap menerima konsultasi dari para pelaku pernikahan campuran yang membutuhkan bantuan dari kami. Nah, sekilas tentang perca seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nanti ke depannya kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan pada sesi tanya jawab, saya akan coba untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Nah, kita mulai cerita saya ya, testimoninya nih. Nah, jadi sejujurnya saya itu tidak pernah memiliki keinginan untuk berumah tangga dengan seorang WNA. Nggak pernah saya bercita-cita, wah nanti kalau saya sudah dewasa mau menikah dengan WNA. Tidak pernah saya berpikiran seperti itu. Tapi ya mungkin jodoh itu memang sudah ada yang mengatur di atas sana, maka kira-kira 20 tahun yang lalu secara tidak sengaja atau ya mungkin disengaja oleh Sang Pencipta, saya dipertemukan dengan pasangan saya saat ini. Nah, di sini saya akan cerita sedikit ya pengalaman saya berkeluarga dengan seorang warga negara asing. Ini dimulai tentu saja saat suami saya melamar saya untuk menjadi istrinya di tahun 2008. Nah, meskipun saat itu usia saya sudah cukup dewasa untuk menikah, waktu itu saya usianya 28 tahun. Untuk 28 tahun saat itu sudah sangat dewasa ya untuk menikah, tapi ternyata untuk menikah dengan WNA itu terasa agak rumit pada saat itu. Rumit kenapa? Zaman itu informasi tidak begitu gampang didapat seperti sekarang ini. Kita mau apa-apa bisa Google, di internet ada, kemudian kita bertanya ke instansi-instansi, sekarang sudah sangat terbuka, informasinya sangat transparan dan prosedurnya juga sudah jauh lebih mudah. Kalau zaman saya dulu ya capek lah kira-kira seperti itu. Nah, apalagi saya beragama Islam, jadi pernikahan kami itu dilaksanakan di kantor urusan agama. Nah, KUA tempat saya menikah saat itu belum memiliki pengalaman menikahkan seorang WNI dengan WNA. Jadi mereka sendiri masih sedikit bingung ini dan mereka tentunya takut melakukan kesalahan sehingga prosesnya tidak berjalan dengan mulus. Tapi alhamdulillah pada akhirnya pernikahan kami resmi dan dokumen-dokumennya hingga sekarang sudah lengkap dan sangat memudahkan untuk hal-hal yang lainnya ya. Jadi
seperti tadi sudah disampaikan oleh Bu Kadis, jika keduanya beragama Islam maka menikahnya di KUA. Sementara untuk yang lain-lainnya itu agama lainnya pencatatannya di pencatatan sipil seperti itu. Nah, untuk persyaratannya menikah dengan antara WNI dengan WNA itu sebenarnya hampir sama saja. Perbedaan yang paling penting, yang paling utama itu adalah sebuah surat yang sering kita sebut CNI atau bahasa Indonesianya CNI kira-kira begitu, atau bisa disebut juga dengan sebutan surat single. Nah, CNI ini adalah singkatan dari Certificate of No Impediment. Nah, ini adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan WNA-nya itu tadi bisa menikah dan akan menikah dengan WNI. Nah, surat ini dikeluarkan oleh kedutaan negara calon pasangan yang WNA. Jadi misalnya kalau misalnya pas calon suaminya ini dari Jerman, ya diminta surat ini ke kedutaan Jerman, kalau dari Perancis ya dari kedutaan Perancis, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini memang sangat penting sekali. Kenapa? Karena saat menikah itu memang harus yakin dulu pasangan itu memang tidak terikat dengan pernikahan lainnya. Jadi ini sebenarnya yang menjadi perbedaan penting kenapa harus ada surat ini dari kedutaan seperti itu. Nah, setelah kami resmi menikah, kemudian kami memutuskan untuk tinggal di Indonesia. Nah, untuk itu tentunya suami saya membutuhkan izin tinggal. Yang sebelumnya beliau menggunakan izin tinggal kunjungan, dimulai dari visa kunjungan, kemudian sosial budaya. Karena kami sudah menikah, maka kami membuat permohonan izin tinggal KITAS, yaitu kartu izin tinggal sementara dengan sponsor saya sebagai istrinya. Dengan indeks 317 ini adalah visa izin tinggal dengan sponsor istri, yaitu penyatuan keluarga seperti itu. Nah, KITAS ini berlakunya 1 tahun dan bisa diperpanjang beberapa kali. Terus setelah 3 tahun menikah, kami dikaruniai oleh seorang anak perempuan. Nah, karena anak kami ini terlahir dari orang tua yang satunya WNI dan satunya WNA, maka anak kami memiliki 2 kewarganegaraan terbatas, yaitu nanti awalnya itu ceritanya dulu itu terbatasnya sampai 18 tahun saja, tapi kemudian sekarang sudah diperpanjang hingga 21 tahun, di mana nanti pada saat itu sebelum dia berulang tahun ke-21 dia harus memilih ya Bapak Ibu, apakah dia mau menjadi warga negara ikut bapaknya atau ibunya. Nah, sebenarnya kalau yang ini saya sih sebenarnya berharap kalau bisa anak saya tidak perlu memilih antara 2 itu. Kalau bisa sih maunya kita selamanya anak kita ini punya 2 warga negara. Namun demikian untuk peraturan yang ada saat ini masih seperti itu ya. Kami akan mengikuti dulu saja seperti itu. Nah, kedua warga negaraan anak-anak pernikahan campuran ini seperti saya tadi, statusnya ini ditandai dengan kepemilikan afidavit, afidavit namanya ya. Nah, jadi afidavit ini adalah bentuk fasilitas dari keimigrasian yang diberikan kepada seorang anak pemegang paspor asing yang berkewarganegaraan ganda terbatas. Nah, ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI. Jadi begini Bapak Ibu, terkadang saat sudah menikah, WNA dengan WNA ini kan mungkin belum semuanya terinfo ya tentang pentingnya afidavit, tentang status anak yang 2 warga negara. Jadi terkadang kalau misalnya lahirnya di Indonesia, kemudian besarnya di Indonesia, walaupun bapaknya warga negara asing atau ibunya warga negara asing, anaknya ini hanya diurus dokumen Indonesianya saja. Makanya kenapa tadi
Di sini disebutkan bahwasanya afidavit itu diberikan pada anak yang sudah memiliki paspor asing, seperti itu. Jadi, sebenarnya sih sebaiknya semua anak yang berkewarganegaraan ganda memang memiliki afidavit karena ini memudahkan apabila nanti sewaktu-waktu anak tersebut mau ke negara bapaknya atau ibunya yang warga negara bukan Indonesia tadi, maka dia bisa berhak untuk ke sana tanpa mengurus visa ataupun izin kunjungan seperti itu ya. Nah, jadi kalau seandainya, anak oh, maaf, saya mau cerita, jadi kalau anak saya, dia punya 2 paspor, satunya paspor Indonesia, satunya paspor Jerman, dan selain itu anak saya juga memiliki KIA, Kartu Identitas Anak. Jadi sama seperti, anak-anak Indonesia lainnya, anak saya juga punya KIA. Nah, kemudian saya lanjut lagi ceritanya ya. Saat anak kami berusia 4 tahun, kami memutuskan untuk tinggal di Jerman. Nah, saat di sana saya yang membuat permohonan untuk izin tinggal di negara suami saya di Jerman. Izin tinggal ini disebut Aufenthaltsnis ya, seperti itu. Hampir mirip seperti di Indonesia, hanya saja kalau di Indonesia persyaratan KITAS itu sendiri ada beberapa lampiran dokumen, kemudian membuat permohonan lalu mendapatkan KITASnya. Tapi kalau saya yang ke sana prosesnya lumayan panjang karena saya ada kewajiban untuk tes bahasa dulu, kemudian ada tes orientasi, integrasi. Kalau saya sudah lulus, baru saya dapat izin tinggal seperti itu. Kalau di Indonesia sendiri belum ada seperti itu ya, nggak pakai ujian-ujian. Kalau mau izin tinggal itu yang penting ada surat-surat ya bisa dapat izin tinggalnya seperti itu. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, ternyata suami saya memiliki keinginan yang besar untuk kembali ke Yogyakarta. Jadi, karena ya istilahnya mungkin saya wanita Indonesia, sudah mungkin tertanam, istri ikut suami, seperti itu ya. Jadi saat suami saya mau ke Jerman ya saya ikut, saat suami saya bilang, "Ayo kita pulang ke Yogyakarta." Oke, kita boyong lagi anak kita kembali ke Yogyakarta. Nah, saat itu karena memang suami saya sudah merasa sangat nyaman sekali tinggal di Yogyakarta, maka kami membuat permohonan KITAS lagi. Seperti tadi saya sampaikan, bahwasanya KITAS itu berlakunya hanya 1 tahun saja. Nah, karena mau tinggal di sini lama, dan juga karena pernikahan kami sudah lebih dari 2 tahun, KITAS itu bisa kami konversi atau kami rubah menjadi kitab, yaitu kartu izin tinggal tetap, di mana kitab ini berlakunya 5 tahun. Itu 5 tahun tapi untuk yang pertama. Alhamdulillah sekarang suami saya karena sudah lebih dari 5 tahun menggunakan kitab, sekarang beliau menggunakan kitab seumur hidup. Jadi bukan 5 tahun sekali tapi selamanya, hanya saja memang nanti ada namanya itu lapor. Hanya lapor saja tapi prosesnya lebih sederhana daripada mengurus izin tinggal tetap yang pertama, seperti itu. Nah, salah satu persyaratan untuk merubah KITAS menjadi kitab itu adalah SKTT. Nah, SKTT inilah tadi yang sudah disampaikan juga oleh Ibu Kadis, bahwasanya ini adalah surat keterangan tempat tinggal ini yang dikeluarkan oleh Dukcapil sesuai dengan domisili. Nah, sementara itu apabila WNA sudah memiliki kitab, maka yang bersangkutan bisa memiliki KTP WNA, tentu saja dengan kakaknya ya, yang penting WNA yang sudah memiliki kitab bisa memiliki nomor induk kependudukan dan memiliki KTP WNA yang tentunya juga dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil. Jadi mungkin secara singkat kira-kira itulah cerita dari saya terkait dengan dokumen-dokumen yang kami harus persiapkan dari mulai sebelum menikah,
kemudian menikah, punya anak, kira-kira seperti itu yang dapat saya sampaikan. Kalau seandainya dari Bapak Ibu ada yang ingin lebih tahu kira-kira seperti apa sih keluarga campuran ini, monggo silahkan, saya akan berusaha menjawab semampunya saya. Mungkin segitu dulu Bapak Ibu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih dari Ibu Vivi Perda Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya yaitu forum tanya jawab pada Bapak Ibu peserta rapat pada pagi hari ini. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan ataupun memberikan saran, kritik kepada kami, dipersilakan. Monggo dari Bapak Ibu peserta Yumistik, dipersilakan. Bisa melalui chat room, bisa langsung Bapak Ibu. Itu daftar hadirnya sudah diisikan itu Mas Taryono disampaikan. Sudah ada di chat room. Daftar hadir peserta tadi. Sudah Ibu, sudah mulai pada isi. Monggo dari Bapak Ibu peserta U-Meeting yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun saran kepada kami di Dinas Dukcapil maupun mungkin pertanyaan ke pengurus Perda DIY, dipersilakan. Selamat pagi. Selamat pagi, monggo dari mana Bapak? Pagi. Saya anggota Perca Jatim Pak. Mumpung karena ada seminar gini saya ikut gitu. Monggo silakan Bapak. Ya, ada pertanyaan mungkin ke Bu Vivi Bu ya, kalau boleh. Monggo Pak, silahkan Pak. Ya, Pak Jeffrey, terima kasih Pak Jeffrey sudah ikut bergabung. Ya Bu, sama-sama Bu. Terima kasih juga Bu, sangat mencerahkan gitu. Ini kebetulan WNA calon istri saya asalnya sama kayak suami Bu Vivi dari Jerman. Ya, beliau rencana akan datang nanti di bulan November dan kita rencana untuk pendaftaran perkawinan di mungkin awal tahun depan kali ya. Nah, ini yang mungkin salah satu yang ingin saya tanyakan tadi dari penjelasan Bu Vivi, untuk pengurusan kan sementara pastinya harus kita ya Bu ya. Iya, betul. Itu kan pengurusan setelah kita pendaftaran perkawinan, betul kan? Jadi kita setelah daftar baru bisa urus kitas kan ya Bu ya? Iya, betul. Nah, untuk nantinya kitas menjadi kitab tersebut, itu yang saya bingungkan dari kemarin itu mana dulu nih maksudnya KK dan KTP-nya gitu. Oh, gitu. Karena kemarin kayak cari-cari informasi, mengurus yang satu butuh yang satu butuh yang satu. Betul sekali. Itu saya, alurnya seperti bagaimana gitu, maksudnya yang konkretnya 1, 2, 3-nya gitu. Ya, makasih Bu. Oke, Jeffrey ya, mohon maaf ini Mas Jeffrey, saya panggil Mas aja, kayaknya suaranya masih muda, orangnya nggak kelihatan sih, kameranya ditutup. Oke, Mas Jeffrey, domisilinya apakah di Kulon Progo? Oh, enggak, saya di Surabaya sih. Oke, enggak di Jawa Timur, Bu. Iya. Oke, enggak apa-apa. Nah, tadi yang dipertanyakan kan untuk alurnya. Jadi Mas Jeffrey, pertama saya mau tanya dulu, rencananya kalian mau menikah di Indonesia atau di mana? Di Indonesia. Di Indonesia. Nah, kalau menikahnya mau di Indonesia, untuk persiapan dan lain-lain sebenarnya calon istri itu bisa datang nanti mungkin awalnya dengan
kunjungan dulu ya, dengan visa kunjungan seperti itu. Nah, kalau nanti memang sudah selesai, seperti yang tadi Mas Jeffrey sudah sampaikan, kalau sudah selesai, terjadilah sudah pernikahannya, baru bisa membuat permohonan kitasnya tadi. Kan seperti itu. Nah, jadi tadi kan ditanya alurnya yang mana dulu. Alurnya seperti ini. Setelah kalian menikah, kalian bisa membuat kitas tadi. Pada saat memiliki kitas, nanti istrinya Mas Jeffrey itu bisa membuat yang namanya SKTT ya. Dan tadi sudah dijelaskan seperti itu. Nah, setelah pernikahan kalian lebih dari 2 tahun, nah di tahun ketiga kalian bisa membuat permohonan untuk kitab. Nah, untuk membuat kitab ini kan nanti diurusnya di kantor imigrasi sesuai domisili. Nah, setelah itu waktu sudah punya kitab baru mengurus KTP di catatan sipil. Nah, jadi begini, untuk KTP itu dan KK itu nanti satu set begitu. Jadi nanti jadi waktu nanti datang ke catatan sipil sesuai domisili, nanti silakan datang nanya-nanya dulu ya, tanya Bapak Ibu, saya ini punya pasangan WNA sudah memiliki kitab WNA itu kemudian mau apa namanya bikin KTP ini seperti apa. Waktu saya dulu kan juga nggak ngerti ya seperti itu. Nah, jadi waktu itu dikasih tahu informasinya yang dibutuhkan ini, saya kumpulkan dokumennya semua, saya masukkan permohonan, kemudian 3 hari kemudian saya mendapat panggilan agar suami saya ikut untuk perekaman biometri. Jadi waktu itu ada apa namanya itu sidik jari ya, sidik jari, kemudian retina mata, wah keren sekali waktunya zaman itu seperti itu. Nah, waktu itu saya nggak ada bilang harus bikin kakak atau apa, nggak ada. Itu otomatis aja ternyata apabila memiliki KTP itu sudah ada kakaknya sekalian. Nah, mungkin nanti yang perlu diperhatikan adalah seperti ini. Waktu suami saya punya kitab yang pertama, kakaknya dia itu sama saya berpisah. Jadi saya dengan anak saya satu kakak, sementara suami saya punya kakak sendiri. Tapi sebenarnya ini bisa disatukan. Hanya saja pada saat itu kan saya tidak tahu, belum tahu pada saat itu. Tapi yang berikutnya, kebetulan sekarang suami saya sudah pemegang kitab, maka dia perlu untuk membuat KTP WNA yang baru. Untuk berikutnya saya akan meminta agar kakak kami disatukan. Seperti itu kira-kira. Apakah cukup jelas, Mas Jeffrey? Iya, Bu, cukup jelas. Untuk mungkin satu pertanyaan lagi, Bu, kalau boleh. Boleh, silakan. Mengenai yang Certificate of No Impediment itu nggak masalah ya, waktu calon istri saya udah di Indonesia, nanti tinggal minta di kedutaan ya. Soalnya kita sempat bingung apakah harus mengurus di Jermannya dulu baru datang atau gimana. Nah, kalau untuk itu saya sarankan daripada nanti bolak-balik, karena kan begini ya, namanya peraturan ini kan sangat apa ya, ada perubahan-perubahan. Kalau saya kan menikahnya 2008, coba nanti saya sarankan calon istrinya Mas Jeffrey untuk cek dulu di kedutaan itu kan ada websitenya ya www.botschaft.de. Nanti mungkin boleh juga japri sama saya kalau misalnya kurang jelas. Nanti di websitenya itu sudah jelas apa persyaratannya yang sekarang untuk CNI itu. Kalaupun seandainya nanti masih kurang jelas, bisa korespondensi lewat email atau telepon, bisa ditanyakan ke sana. Kalau seingat saya sih sebenarnya itu persyaratannya basic ya, nggak terlalu banyak. Nah, hanya saja lebih baik sebelum datang dipastikan dulu bahwasannya semua dokumen-dokumennya sudah lengkap. Seperti itu. Tapi untuk surat itu memang dikeluarkan oleh kedutaan Jerman di Jakarta gitu. Jadi apakah persyaratannya itu dibutuhkan dari Jerman itu nanti silahkan dicek lagi yang terbaru ya. Oke. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Selamat ya, semoga perjalanan mengurus pernikahannya lancar dan saya cuma mau sarankan
nggak usah dipikir rumit. Kalau saya bilang rumit itu zaman dulu rumit. Kalau sekarang informasi sudah lancar, yang penting kita sabar-sabar aja. Kalau misalnya kok syaratnya banyak, ya menikah dengan orang Indonesia juga syaratnya banyak kok, seperti itu ya. Ya, Sekali lagi selamat ya buat kalian berdua ya. terima kasih Bu. Ya. Sama-sama. Ya. Mungkin saya menambahkan Mas Taryono dari Bu Vivi tadi yang terkait dengan kakak KTP Pak Jeffrey ya, atau Mas Jeffrey itu. Jadi sekali datang kan Mas Jeffrey kan orang Indonesia, artinya punya kakak gitu ya. Jadi kalau nanti misalnya nikah kemudian mau pisah sendiri, kakaknya mau berdiri sendiri dengan istrinya pun bisa. Jadi kalau Bu Vivi tadi pengalamannya masih sendiri ya, masih belum ada kagungan putra atau punya anak sendiri-sendiri, itu sebetulnya bisa sebetulnya, tapi nanti ini apa namanya ada apa namanya ada proses yang dilakukan. Jadi KTP bisa dicetak itu karena memang ada kakak yang sudah di entry di SIA gitu. Jadi tidak bisa KTP langsung muncul tanpa kakak. Jadi diurusnya bisa bersamaan, tapi sebetulnya setiap yang di entry itu masuk ke kakak dulu, kemudian dicetaknya kakak dan KTP bisa bersamaan. Gitu ya Pak Mas Jeffrey ya tambahannya. Terima Siap, Bu. kasih. Terima kasih. Ya. Ini monggo ada tambah dari Bu Vivi. Enggak, saya bukan mau menambah ini, saya sambil baca-baca chatting, sepertinya ada pertanyaan ya Pak di chatting ya, kayaknya tadi tentang pemutakhiran data atau apa ya, mungkin bisa, ini udah nggak kelihatan lagi soalnya pertanyaannya. Ada Wana Baban dari Indonesia, intinya bahwa apakah perkawinan perlu dicatatkan di catatan sipil atau KUA. Ini untuk yang perkawinan non-muslim itu di kantor catatan sipil, kemudian yang muslim itu di KUA. Kemudian untuk pemutakhiran data untuk KTP dan KK, dulu melalui kelurahan, sekarang bisa melalui kecamatan ataupun dinas dukcapil. Ini kita jawab. Terima kasih. Ya, Mas Taryono itu yang di chatroom tadi ada pertanyaan ya terkait dengan apakah yang muslim itu pencatatannya di apa namanya di Dukcapil itu. Nah, itu nanti gini, Bu siapa tadi ya? Saya sekilas tadi baca. Jadi apa namanya? Untuk yang kalimat pencatatan itu terkait dengan siapa yang berwenang. Ya, jadi makanya tadi di materi di atas saya sampaikan pencatatan perkawinan kalau yang muslim tetap di KUA. Tetapi supaya KK dan KTP-nya itu disesuaikan dengan status perkawinannya, yaitu kawin gitu, maka untuk yang muslim itu namanya melaporkan ke Dukcapil. Tapi pencatatan perkawinannya di KUA. Sedangkan untuk yang non-muslim ini pencatatannya itu di Dukcapil sebagai apa namanya instansi yang berwenang untuk mengeluarkan atau menerbitkan akte perkawinan bagi warga non-muslim. Jadi pencatatan itu artinya terkait dengan siapa yang berwenang, sedangkan pelaporan itu di Dukcapil itu ya menerima laporan bahwa oh sudah, jadi sudah melaksanakan perkawinan atau sudah menikah, maka dilaporkan ke Dukcapil itu untuk supaya status perkawinannya ini disesuaikan. Begitu ya yang tadi bertanya ya. Saya tadi sekilas ada di chat room ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Kadis. Tadi itu saya mau memperjelas, memang tadi itu untung Ibu sudah memperjelas ya, karena ya, memang perlaporan ataupun juga pencatatan pernikahannya itu di masing-masing yang non Muslim itu di Capil, ya. Muslim itu memang di KUA. Tapi ini ada satu hal, dan tadi terima kasih pemutakhiran data yang harus dilakukan tetap di Capil ya Bu ya. Karena itu harus berubah KK dengan KTP, bahwa dia tinggal tetapi sudah menikah, kan begitu ya Bu ya? Iya, status perkawinannya disesuaikan ya. Iya, maaf kalau boleh saya menyambung dengan pertanyaan berikutnya Bu ya. Karena monggo, Bu. Kami kan perkawinan campuran ya Bu ya, yang artinya kami itu tunduk kepada hukum dan peraturan dua negara Ibu. Ya, kami paham betul dengan peraturan
negara di Indonesia. Tapi maaf sekali, ini saya tidak bermaksud sara atau apapun, tetapi memang kami juga selalu menyampaikan ini kepada Prof. Zuldan ya, sebagai dirjen ya, itu bahwa di luar negeri itu Bu tidak ada istilah KUA begitu Bu. Jadi yang ada di sana adalah civil registry. Itu yang dikenal secara global ya, internasional. Nah inilah yang mungkin saya nggak tahu apakah Prof. Zuldan juga sudah akan menyampaikan, atau juga karena kita sekarang juga sedang akan masuk ke hukum perdata internasional Ibu. Jadi, nah bagaimana ini nanti? Ini kan rada rancu ya Bu ya, karena civil registry itu adalah catatan sipil begitu, yang dikenal di luar ya. Jadi makanya kalau ada masalah hukum yang berikutnya itu jadi lebih rumit lagi begitu dan banyak sekarang yang teman-teman yang meskipun memang sesudah pencatatan di KUA itu tetap dicatatkan juga di catatan sipil supaya catatan sipil itulah yang bisa dipakai di luar negeri begitu, bukan nggak semuanya tinggal di Indonesia, banyak juga yang tinggal di luar negeri. Nah ketika mereka akan bercerai ataupun juga ada kematian ataukah itu yang dilihat itu cuman civil registry-nya Bu. Ya. Ini menyambung kenapa saya tadi bertanya tadi, tapi terima kasih tadi sudah menjelaskan bahwa tetap KUA yang mencatatkan perkawinannya, tetapi dimutakhirkan datanya di catatan sipil. Betul Ibu. Ya Dukcapil ya, di Dukcapil. Nah itu mungkin yang merupakan jembatan ya supaya nanti dia memang terdaftar menikah di Dukcapil begitu loh Bu. Ya, kawin tercatat. Nanti tertulisnya di KK kawin tercatat. Ya. Nah, kalau tidak bisa menunjukkan akte perkawinan atau surat nikah itu, maka di SIAK kami baru tertulisnya kawin belum tercatat. Begitu Ibu Melva. Oh, jadi ada tulisan belum tercatat dan tercatat. Iya, kawin belum tercatat dan kawin tercatat. Gitu, Ibu. Iya, jadi karena sudah diganti ya. Jadi SIAK-nya itu sudah di-update dengan terbaru ya. Versi terbarunya itu muncul seperti itu Ibu, termasuk yang pernikahan yang dulu-dulu sebetulnya kawin gitu ya. Tapi karena tidak bisa menunjukkan surat nikah atau akte perkawinan gitu, muncul tersendiri otomatis oleh sistem dirubah menjadi kawin belum tercatat. Makanya kalau mau ngurus-ngurus pemutakhiran harus membawa surat nikah atau akte perkawinan. Begitu Ibu Melva. Oh baik Ibu, terima kasih. Ini berarti sudah ada peraturan baru ya dalam artian bahwa di Dukcapil itu belum tercatat buat yang udah menikah lama-lama yang belum mengetahui bahwa harus memutakhirkan data kan begitu ya Bu ya. Betul ya. Ya dengan membawa surat nikah atau akte perkawinannya. Ya, kami harus sosialisasikan ini kepada teman-teman. Iya, terima kasih sekali Bu Melva ya, biar nanti semakin luas. Termasuk ini Bapak Ibu Lurah dan Bapak Ibu Camat atau Panewu ini kami undang juga untuk acara ini dalam rangka mensosialisasikan tentang ini juga supaya wawasannya luas karena kita kan tahu bandara ada di Kulon Progo, nanti banyak orang asing yang tadi saya sampaikan ya. Nanti dengan narasumber Bu Vivi yang tadi sudah sampaikan, setidaknya sudah punya gambaran nih. Ya memang Bu Vivi dulu tadi sampaikan, nggak punya bayangan mau nikah sama orang asing, tapi berjalannya waktu jodoh itu ditentukan Tuhan. Oleh karena itu mau dapat orang asing atau tidak itu kan sudah jodohnya. Ya maka nanti dengan adanya materi ini memang diharapkan masyarakat lebih paham, informasi jelas sehingga seandainya nanti ada yang akan berjodoh dengan orang logis seperti tadi Mas Jeffrey ini dapat gambaran dan mendapatkan informasi yang lebih jelas. Begitu Ibu Melva. Terima kasih Bu Kadis. Sama-sama Ibu. Penjelasannya sangat jelas dan ini memang peraturan yang baru yang perlu kami sosialisasikan dan kami akan bantu Bu. Dan terima kasih. Ya, saya lihat pesertanya ini sudah sampai 100 dan kebanyakan juga dari daerah ya, jadi bukan hanya Yogyakarta saja. Saya terima kasih banyak dan selamat
pagi buat semua Bapak Ibu yang hadir di sini. Terima kasih Bu Vivi. Sama-sama Bu Milva. Terima kasih juga ini tadi dari Dukcapil Gunung Kidul, sahabat kami juga ada yang ikut bergabung. Matur nuwun. Bapak Ibu yang kami hormati, barangkali masih ada pertanyaan ataupun tanggapan dari Bapak Ibu peserta Ibu. Silakan. Dari Bapak Ibu, apabila mau menyampaikan pertanyaan ataupun saran, dipersilakan. Ibu Desi dari Salatiga, terima kasih. Juga bisa Bu Desi bisa ini ya. Bu Desi bisa segera mendaftarkan ke Perca Salatiga, mungkin itu tadi ada tercatat tadi. Bu Vivi itu ada sahabat kita dari Salatiga, Bu Desi. Iya, ini Mbak Desi, ini sahabat saya juga ini sebenarnya ini Bu. Dia dalam waktu dekat akan menikah dengan WNA dari Belanda. Kebetulan sahabat saya juga. Jadi karena tadi saya sudah sampaikan kan tadi kalau misalnya Perca ini kan ada di kota-kota besar di Indonesia. Kalau Bu Desi dia nanti akan bergabung dengan Perca Jawa Tengah. Karena lebih administrasinya lebih mendekatin ke sana. Kalau di Yogyakarta dengan saya seperti itu. Mbak Desi mungkin kalau ada yang pengen ditanyakan monggo silahkan di unmute dulu, nggak kedengeran suaranya. Belum ada sih Bu. Ya, ya memang belum ada gambaran. Biasanya kalau yang saya tahu itu ada ini ya. Di Indonesia ada aplikasi baru untuk menikah itu Ensili atau apa itu. Cuman saya buka-buka aplikasinya belum paham juga sih harus bagaimana gitu. Jadi memang kalau mau menikah tapi WNA calon saya masih ada di Belanda jadi masih belum ada bayangan gitu harus mengisi formulir apa aja di kelurahan begitu. N1, N2 seperti itu. Masih seperti belum ada gambaran gitu, Bu. Iya, Kak Vivi seperti itu ya. Ya nggak apa-apa, dijalani aja pelan-pelan. Bisa japrian sama Bu Vivi ya, Mbak Desi. Ya, baik, apa aja persiapannya. Ya, terima kasih Mbak Desi. Dari Bapak Ibu, apabila ingin ada pertanyaan ataupun saran, dipersilakan. Apabila dirasa cukup, mungkin pertemuan pada pagi hari ini kita cukupkan sekian. Untuk sebagai penutup, monggo Ibu Kepala Dinas bisa menyampaikan sepatah kata, dipersilakan. Terima kasih Mas Taryono, Bu Vivi, Bu Milva, Mbak Desi, Mas Jeffrey yang dari Perca, calon anggota Perca juga ya. Juga dari Gunung Kidul, Bapak Ibu Panewu, Bapak Ibu Lurah, rekan-rekan saya di Dukcapil semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, atas dukungannya, doanya, sehingga acara ini berjalan lancar ya. Meskipun nanti room ini kita tutup karena waktu yang terbatas, monggo silahkan kepada Bapak Ibu seandainya nanti ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan perkawinan campuran seperti materi yang saya sampaikan maupun yang sudah disampaikan testimoninya oleh Ibu Vivi, dipersilahkan. Boleh hubungi nomor saya ya, atau langsung ke Bu Vivi, monggo silahkan. Nanti saya pun kalau ada pertanyaan ke saya kemudian saya nggak tahu ya saya akan forward ke Bu Vivi untuk mendapatkan jawaban, karena saya sendiri tidak mengalami perkawinan campuran ya, jadi sama-sama orang Indonesia gitu. Oleh karena itu terima kasih lagi dan mohon maaf jika dalam penyampaian materi dan hal-hal yang lain mungkin kurang berkenan di hati Ibu sekalian, kami mohon maaf yang seterusnya. Semoga silaturahmi ini ya yang sudah terjalin baik antara kami Dukcapil dengan Perca, kemudian juga dengan instansi Dukcapil se-DIY maupun dengan Bapak Ibu Panewu dan Lurah ini bisa terjalin baik. Juga dari Dinas PMD tadi juga hadir, matur nuwun sangat, dan tentu kita sangat bersyukur semuanya berjalan lancar. Serta itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Dinas yang sudah memberikan sepatah dua patah kata untuk penutupan Zoom meeting pada pagi hari ini. Dari kami, apabila dalam membawakan acara ada kekurangan kekhilafan, kami mohon maaf lahir batin. Marilah kita tutup dengan berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Dari kami cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pada pagi hari ini.